ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tipuan iblis terhadap ahli fikih. Terakhir tentang sebuah kesalahan besar, yaitu wa minal qabihi ta'liku hukmin ala hadithin la yadri asahihun huwa amla. Membahas satu hukum, mengomentari satu hukum yang berdasarkan hadis, sementara dia tidak tahu hadis itu sahih apa tidak. Minal qabih, kata beliau, ini buruk, bahkan buruk sekali. Bagaimana membahas sesuatu, memperbincangkan sesuatu, mendebat sesuatu, padahal mestinya dibuang ke sampah. Seperti yang kita saksikan hari ini, orang berdebat, berjidah, bagusnya bagaimana nih? Orang milih satu persatu, nanti perwakilan satu, atau masing-masing punya perwakilan, dan seterusnya, banyak pendapat. Sementara tidak ada satupun kita dengar berpendapat, udah nggak usah pakai pemilihan seperti itu. Kita belum pernah dengar. Yang ada dibuat begini, begitu, punya istilah-istilah sendiri. Sementara yang paling pas, yang paling afdol, yang paling hak, hapus itu demokrasi. Gak ada begitu, gak ada. Isinya, demokrasi itu yang benar begini-begini, yang benar begini-begini, tapi satupun kita nggak dengar, nggak usah pakai demokrasi. Bagaimana sebuah sistem di mana orang-orang bodoh, orang-orang nggak bisa baca, bahkan orang-orang buta, bahkan orang-orang yang sedang dipenjara disuruh memilih pemimpin. Ini kan musibah besar, di mana di zaman Umar manusia-manusia mulia seperti dan berilmu seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Mas'ud, seperti Ibnu Abbas dan lain-lain, nggak diajak oleh beliau, nggak ditunjuk oleh beliau. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih mulia, jauh lebih berilmu, jauh lebih bertakwa. Siapa? 6 orang itu. Cuman 6 orang itu. Di dalam 6 orang itu nggak ada Abu Hurairah, nggak ada Aisyah, nggak ada Ibnu Mas'ud, turjumanul Quran, nggak ada Ibnu Abbas. Ya, cuman Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf. 6 orang yang namanya disebut oleh Nabi SAW pasti masuk surga, tentu lebih mulia dari yang lain. Bagaimana hari ini orang yang gak ada apa-apanya dibanding dengan Ibnu Abbas, gak ada apa-apanya dibanding dengan Ibnu Mas'ud, gak ada apa-apanya dibanding dengan Abu Hurairah, dipersilahkan memilih pemimpin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa lagi ini? Dan sedikit sekali di antara kaum muslimin yang sadar ini, yang faham ini, seolah demokrasi itu sudah syubhat yang mendunia. Bukan seolah, sudah ya. Demokrasi itu menjadi syubhat yang mendunia. Hampir tidak ada negeri muslim yang tidak terkena syubhat demokrasi, kecuali Saudi barangkali.
atau beberapa negeri lain, sedikit sekali. Selebihnya luar biasa ya. Nah, kalau demokrasi tersebut tidak betul-betul diamankan, tidak betul-betul diamalkan, hanya kamuflase saja, hanya bohong-bohongan saja, insya Allah selamat, aman. Sebagaimana 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, demokrasi di negeri kita ini kan main-main aja, dimainin-mainin aja ya. Sebetulnya Golkar ya dia, PDI ya dia, P3 ya dia, ya itu aja kan, cuma 3 partai waktu itu ya. Aman, tidak seperti hari ini, luar biasa. Cacian, makian, hujatan, fitnah sana, fitnah sini, luar biasa. Seolah kita tidak sanggup menyaksikannya, membacanya. Mengerikan sekali. Sesama muslim saling caci, saling maki, saling fitnah, saling hujat. Nah, orang-orang jahil disuruh berbicara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mirip-mirip dengan ini hadis yang dhaif, apalagi maudhu, yang mestinya jangan dianggap, dibahas berdasarkan hadis ini, nggak taunya dhaif. Ini minal qabih, termasuk dari keburukan, bahkan keburukan yang sangat besar. Walaqad kanat ma'rifatu hadza tas'ab, dan mengetahui ini tidak mudah, melelahkan sekali, menguras tenaga, menghabiskan umur. Wa yahtajul insanu ila safarit tawil, butuh perjalanan panjang. Para ahlul hadis, hampir tidak ada negeri-negeri muslim yang tidak didatangi. Sebentar ke Mesir, sebentar ke Yaman, sebentar ke Makkah, sebentar ke Madinah. Di mana ada yang berilmu didatangi di situ. Bukan di kalau sekarang ada orang alim di Baghdad didatangi, ada orang alim di Madinah didatangi, ada orang alim di Mesir didatangi. Tidak seperti hari ini, ada orang alim diundang ya, dan mau diundang, dan terjadilah apa yang terjadi ya. Seandainya orang-orang kaya itu merendahkan diri mereka, seandainya orang-orang yang berduit itu tidak merasa bisa membeli ulama ya, alangkah baiknya seperti waktu itu datang ya, jangan ngundang ya, kecuali sekali dua kali barangkali ya. Ini luar biasa, dan ini sudah menjadi fitnah ya kan? Ada orang alim di Makassar misalnya, datangi ke sana. Kaya ini naik pesawat mahal bolak-balik, kecil bagi dia, alangkah baiknya dia datang. Ada di Surabaya orang alim, datang karena menurut dia alim, datang ya. Ini tawadhu terhadap ilmu namanya, bukan diundang. Sini ngundang sono, sini ngundang situ ya. Insya Allah antum masih ingat siapa yang mengundang Imam Malik? Yang mengundang Imam, dan Imam Malik diundang ke istana untuk memberikan pelajarannya. Jawaban beliau yang sangat terkenal, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Khalifah atau amir waktu itu ya, beliau tolak. Imam Bukhari juga, bahkan Imam Bukhari diundang di saat Imam Bukhari diundang ke, bukan istana ya, sepertinya amir tadi ya, mungkin gubernur kalau kata kita sekarang.
Imam Bukhari diundang di saat beliau berselisih dengan Muhammad bin Yahya yang mentahdzir beliau, yang majlis beliau langsung sepi. Di saat seperti itu beliau diundang oleh gubernur, beliau tolak. Datang ke rumahku, atau kalau mau di masjid. Marah gubernur ini, tersinggung ya. Undang Amir nggak mau ya, hanya sekalian ditahdzir dan sekalian nggak ada yang mendatangi beliau Imam Bukhari di akhir kehidupan beliau. Inilah ulama-ulama kita ya, inilah masyarakat kaum muslimin hari itu, betul-betul ta'zim terhadap ilmu, betul-betul memuliakan ilmu ya. Dan cukup melelahkan bagaimana perjalanan mereka mencari ilmu. Saya kira bukan satu dua kisah yang pernah antum dengar bagaimana letak lelah dan letihnya mereka mencari ilmu. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ada 3 orang, tiga-tiganya hampir binasa, tersesat di padang pasir ya. Pernah kita kisahkan waktu itu. Walillahilham, Allah memberikan pertolongan. Walakin ghalaba 'ala al-muta'akhirin al-kasal. Orang-orang belakangan, yang bilang orang-orang belakangan ini siapa? Beliau. Kapan beliau hidup? 800 tahun yang lalu kira-kira. 800 tahun yang lalu kira-kira ya. Belakangan ini gitu. Apalagi bukan sekarang ya. Sekarang ya lebih hancur-hancuran. Belakangan, orang-orang belakangan, para pencari ilmu, para pelajar, ghalaba 'alal mutaakhirina al-kasalu, malas kan, sangat malas. Jika dibandingkan, ini ucapan Syekh Ali Hasan ya, orang-orang terdahulu dibandingkan dengan para pelajar hari ini, orang-orang terdahulu itu seperti bintang-bintang di atas. Hari ini para pelajar seperti fi ghayabatil jub, seperti di dasar sumur, di dasar jurang ya, rendah sekali. Walakin ghalaba 'ala al-mutaakhirina al-kasalu bil murrati an yutali'u ilm al-hadis. Pahitnya, lelahnya, capeknya dalam mutolaah mencari ilmu hadis tidak sanggup mereka lalui. Barangkali sulit bagi kita mendapati manusia seperti Bukhari. Usahanya ya, kita nggak lihat hasil dulu. Hasil tentu terserah Allah. Usaha. Masih ingat kemarin Bukhari membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk, ini malam ya. Kalau siangnya ya hampir full belajar. Sepertiga lagi istirahat, tidur. Karena zalim bagi kita ketika semalam suntuk tidak mau istirahat. Nah, di sepertiga waktunya yang Imam Bukhari istirahat ini, sering sekali beliau terbangun, nyalain lampu, melihat catatannya. Oh, jadi begini. Ya. Matikan lagi lampunya, kemudian tidur lagi. Enggak lama terbangun lagi, ngelihat catatannya, nyalain lampu. Ya. Berarti sepertinya dalam tidurnya itu
yang ada di angan-angannya, yang ada di pikiran beliau, yang beliau pikirkan, itu hadis. Sudah aku letakkan di mana itu bab ini ya, tentang ini ya, ini luar biasa ya. Sementara kita hari ini dalam tidurnya ya, itu kalau udah bayar belum kemarin ya, sebelah sana udah ditransfer belum ya, sebelah sana belum transfer ya. Itu kita hari ini dalam tidurnya, bangun lagi ngelihat handphone, oh udah nih, udah transfer nih. Nah, itu kita ya, dalam bisnis kita seperti itu. Imam Bukhari luar biasa ya. Dan ini ada saksi mata seorang pemuda yang menemani beliau dengan persaksiannya sendiri, bid'an wa ishrin, 20 kali lebih nyalain lampu, matikan lagi, nyalain lampu, matikan lagi. Itu di sepertiga ya, bukan sepanjang malamnya, di sepertiga yang mestinya untuk istirahat ya, bukan waktu untuk belajar. Itu belajarnya kan tadi sepertiga yang awal, kan sepertiga. Inilah Al-Imam Al-Bukhari ya. Maka pantas hari ini ya Allah berikan, ini belum akhirat ya, masih di dunia, Allah berikan sesuatu yang sangat luar biasa. Barangkali tidak ada seorang muslim di muka bumi ini yang tidak kenal nama Bukhari. Bahkan di mana-mana di negeri muslim, di setiap kota, di setiap kampung, hampir-hampir pasti ada nama Bukhari ya. Hatta inni ra'aitu ba'd al-akabir min al-fuqaha yakulu fi tasnifihi an alfadhin fi sihah, hingga sampai-sampai aku pernah menyaksikan sebagian akabir. Yang dimaksud akabir ini bukan ulama besar, ulama kibar, tapi terkenal, masyhur. Ini masih kata-kata beliau ya, 800 tahun kira-kira di belakang kita, mengatakan di dalam tulisannya tentang lafaz-lafaz di kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim ya. Apa kata manusia besar, manusia masyhur ini yang banyak menulis? Ini kata beliau ya, la yajuzu an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hada. Tidak boleh, tidak pantas, tidak boleh Rasulullah mengucapkan seperti ini. Nah, lihat, dia menghakimi Rasulullah, dia mengkritik Rasulullah, dia menyalahkan Rasulullah. Itu ada di kitab sahih ya, kecuali dhaif ya. Dia kan Bukhari, dia kan Muslim, nggak boleh Rasul bicara seperti ini, nggak boleh gitu. Persis seperti yang belum lama kita bahas, Abu Ubay ya. Jadi kalau Abu Lahab itu di Lauh Mahfuz sudah dinyatakan ahli neraka, saya selanaran data lahab, maka Allah tidak adil katanya. Kalau yang meriwayatkan hadis tentang takdir itu Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, seorang manusia yang tidak diragukan lagi kesikohannya, keadilannya, kedobitannya, nggak ada yang meragukan hafalan beliau. Dia yang bicara di hadapanku, aku tolak. Bahkan jika Rasulullah yang mengatakan seperti itu di hadapanku, aku tolak. Innalillah. Abu Ubay dengan kesombongannya, jadi betul-betul begitu sikohnya dengan akalnya, begitu yakinnya dengan pendapatnya, sampai tega-teganya mengatakan kalimat luar biasa dahsyatnya keburukannya. Jika Rasulullah mengatakan seperti itu di hadapanku, aku tolak. Nah, ini mirip-mirip nih. La yajuzu ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza. Enggak boleh Rasulullah berbicara seperti itu. Ya, seperti ayahmu sama dengan ayahku, sama-sama di neraka, enggak boleh dong.
surga neraka itu hak prerogatif Allah katanya. Ada tokoh belum lama, mungkin setahun 2 tahun yang lalu tokoh terkenal di negeri kita ini, nggak ada jaminan, bahkan Rasulullah sendiri nggak ada jaminan itu hak Allah. Luar biasa. Orang kalau mau disesatkan oleh Allah, mau profesor, mau doktor, mau jenius, cerdas seperti apa, Allah bikin salah-salah, Allah bikin sesat-sesat, bahkan dengan kesalahan yang lulusan SD aja tahu, lulusan SMP aja tahu ya. Seawam-awam kaum muslimin tentu yakin Rasulullah pasti masuk surga ya. Bagaimana ada seorang profesor, doktor, ahli tafsir katanya, oh enggak bisa kita pastikan itu hak prerogatif Allah apa kita enggak yakin dengan sabda-sabda beliau ya? Haram surga dimasukin oleh siapapun sebelum aku memasukinya. Akulah manusia yang membuka gerbangnya surga. Kalau aku nggak buka, ya akan tertutup terus gerbang itu. Kejadian di padang mahsyar kan terulang lagi di depan gerbang surga, ya kan? Ketika manusia-manusia beriman dan beramal soleh sudah melewati sirat, sebentar lagi masuk surga, nggak mungkin masuk neraka karena sudah melewati sirat. Tapi mereka tidak sanggup, belum sanggup masuk surga karena gerbang surga masih tertutup. Kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Mereka berbondong-bondong ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup, berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup, berbondong-bondong ke Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan akulah yang diberi kehormatan oleh Allah untuk membuka gerbang surga. Apa kita ragu dengan sabda Nabi seperti ini? Ya, tidak mungkin kita ragu. Jangankan Nabi, para sahabat, kita tidak ragu sedikit pun dengan kalimat radhiyallahu anhum maradu'an wa a'adda lahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah jamin mereka semua masuk surga. Maksudnya ya nggak masuk neraka sama sekali. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar bagi kita untuk tidak pernah bertaklid buta, siapapun itu. Imam Syafi'i, mau Imam Malik, mau Imam Bukhari, siapapun pasti bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aituhu yahtajju fi mas'alatin, dan aku melihat, ini masih kata beliau, dia berhujjah dalam sebuah permasalahan, dia berhujjah. Fayaqul, dengan mengatakan daliluna ma rawa ba'duhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada. Ketika orang ini menolak apa yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lalu didebat oleh lawan debatnya, musuhnya, dia menjawab lagi, aku punya dalil apa yang diriwayatkan oleh sebagian mereka bahwa Rasulullah mengatakan begini-begini. Lihat ya, betapa rapuhnya ucapannya. Dalilku adalah sebagian mereka. Lihat, sebagian mereka siapa? Kalau Bukhari Muslim kan udah jelas di situ. Beliau berbicara dari siapa? Dari Yahya bin Ma'in. Dari siapa? Dari Ali bin Madini, dari Yahya Al-Qattan, terus dari Abu Hurairah sampai Rasulullah SAW. Ada memang Bukhari tiba-tiba langsung qala Rasulullah, mu'allaq istilahnya, tapi itu sedikit sekali, dan di tempat lain ada sanadnya. Untuk mempersingkat waktu, untuk tidak terlalu membuat kitab terlalu tebal, tiba-tiba beliau mengatakan qala Rasulullah atau qala Umar. Kan beliau tidak ketemu dengan Umar, itu sedikit sekali. Dan tadi untuk tidak terlalu panjang, maka di tempat lain ada sanadnya itu. Tiba-tiba ada seseorang yang
mengaku dirinya besar, mengatakan kalimat tadi. Enggak bisa, enggak benar itu. Dalilnya mana? Ada riwayat sebagian kami. Ini rapuh sekali ucapannya. Kalau Imam Bukhari kan telak sekali, si A, si B, si C, si D, terus sampai Rasulullah. Begitulah ilmu. ويجعل الجواب عن حديث صحيح احتج به خصمه أن يكون هذا الحديث لا يعرف. Ketika lawan debatnya mengatakan begini-begini dengan dalil hadis sahih, dia mengatakan hadzal hadis la yu'raf. Hadis ini tidak dikenal. Hadis ini tidak terkenal. Ya. Ucapan seperti ini bukan hujjah. Orang yang mengatakan aku tidak tahu, maka itu bukan hujjah, walaupun yang mengatakan seorang sahabat. Siapa contoh? Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak tahu, aku belum pernah melihat Rasulullah berdoa mengangkat tangan. Belum pernah, aku nggak tahu, kecuali ketika sholat istisqa, beliau angkat tangan beliau tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih. Selain itu aku nggak tahu. Apakah ucapan Anas bin Malik menjadi hujjah bahwa di luar istisqa ketika Nabi berdoa tidak mengangkat tangan? Nggak bisa. Ketidaktahuan seorang alim, ketidaktahuan seorang ulama, bahkan ketidaktahuan seorang sahabat bukan hujjah, bukan dalil. Ya. Kecuali Nabi SAW. Nabi pun ketika beliau mengatakan tidak tahu, kita juga ikut mengatakan tidak tahu. Ya. Seperti aku tidak tahu Uzair itu Nabi apa bukan. Ya, kita ikuti beliau, bukan terus simpulkan bukan. Ya. Orang beliau aja nggak tahu Nabi apa bukan, kita tentu juga tidak tahu Nabi apa bukan. Maka sudah tawakuf. Oh, Nabi nggak tahu, ya berarti bukan Nabi. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ketidaktahuan seorang alim, ketidaktahuan seorang sahabat bukan hujjah. Jadi, ya, hadzal hadits la yu'rafu. Di sini tidak diketahui, ya dia aja nggak tahu. Ya, dia aja yang tidak tahu. Wahada kulluhu jinayatun 'ala al-Islam. Ini adalah sebuah kejahatan terhadap Islam. Ini jahat, lebih jahat dari pezina, pemabuk, penjudi. Kalau itu merusak siapa? Orang mabuk, orang berjudi, orang berzina, merusak siapa? Rusak dirinya sendiri. Tetangganya nggak rusak, temannya nggak rusak, ayah ibunya nggak rusak, dirinya sendiri, anak-anaknya nggak rusak, merusak dirinya sendiri, mendatangkan dosa untuk dirinya sendiri. Tapi ini ya, yang dengar ikut dosa, yang percaya ikut dosa, menjadi korban syubhat dan seterusnya. Ini sangat berbahaya. Maka sekali lagi, setan iblis senang betul dengan zina, dengan khamr, dengan judi, dengan pembunuhan dan seterusnya. Terhadap ini, hal-hal seperti ini jauh lebih senang. Iblis jauh lebih senang, karena ini menipu, talbis. Inilah talbis iblis. Ini dikomentari oleh Syekh Ali Hasan. Kitab antum yang syarah Syekh Ali Hasan atau bukan? Kalau yang syarah Syekh Ali Hasan insyaallah ada ya. Di halaman 128 itu Syekh Ali Hasan rahimahullah berkomentar. Wa ka'annal musannif rahimahullah yaktubu wa amamahu abna'u asrina min mujtahid ta'lif. Musannif beliau Imam
Ibnu Jauzi ketika menulis kalimat tadi, seolah-olah di hadapan beliau ada anak-anak muda, ada para pelajar yang hidup hari ini. Ini luar biasa, beliau mengetahui fiqhul waqi. Mungkin ada di sekeliling beliau di Yordan sana, di Urdun sana. Baru belajar, ngomongnya nggak karuan, ilmunya cetek tapi berbicara berlebihan. Nah, mendengar, mengomentari ucapan Ibnu Jauzi di atas, Syekh Ali Hasan mengatakan seolah ucapan beliau ditujukan untuk anak-anak hari ini, pemuda-pemuda hari ini, orang-orang tokoh-tokoh hari ini yang berbicara tentang Islam begini, begitu, begini, begitu, tapi dia cetek sekali ilmunya. Fayaktubuna duna ma ilmin, mereka menulis tanpa ilmu. Seperti hari ini, untuk melihat tulisan-tulisan banyak, ceramah-ceramah banyak, tapi tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil. Wa yu'allifuna duna manhajin, mereka membikin kitab, menulis kitab tanpa manhaj. Tanpa manhaj, apa saja ditulis. Ini bukan barang baru, ya kan? Bahkan ratusan tahun yang lalu ada satu kitab tafsir besar berjilid-jilid, sepertinya sampai puluhan jilid tafsir itu, Al-Kasyaf, tulis oleh seorang Al-Mu'tazili. Para ulama ahlu sunnah mengatakan di dalam kitab tafsir tersebut apa aja ada, saking besarnya, saking tebalnya, apa aja ada, apa saja dibahas, apa aja ada. Yang nggak ada cuma satu, apa? Nggak dengar? Yang nggak ada cuma satu apa? Ilmu tafsir. Padahal kitab tafsir ini meledek ini ya, ini meledek. Sama kayak kita ngeledek mobil teman kita, mobil tua, mobil apa aja bunyi, ya spion bunyi, jok bunyi, kap bunyi, yang nggak bunyi cuma satu, apa? Klakson. Ya, klaksonnya emang nggak bunyi, ya, lainnya bunyi semua. Klakson yang mestinya bunyi malah nggak bunyi, ini ngeledek kan? Nah, ini para ulama ahlus sunnah ini ngeledek ini, menyindir ini. Kitab tafsir besar berpuluh-puluh jilid. Apa saja dibahas di kitab tafsir besar, semuanya ada, kecuali satu, ilmu tafsir nggak ada di situ. Ya, nggak ada mentafsirkan ayat dengan ayat, mentafsirkan ayat dengan hadis, tentu hadis sahih. Mana mungkin bisa menafsirkan ayat tanpa hadis, tanpa tahu ilmu hadis. Ya. Menafsirkan ayat dengan qaul sahabat, ucapan para sahabat, praktek para sahabat, dan satu lagi menafsirkan Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Nggak ada di situ. Yang ada menurut saya, menurut hemat saya, begini, saya. Seolah dia wakil Allah, seolah dia menjadi utusan Allah, berhak menafsirkan firman-firman Allah suka-suka dia. Nah, termasuk apa yang didapati oleh beliau Syekh Ali Hasan rahimahullah di abad ini, di tahun-tahun ini, kan baru setahun yang lalu beliau wafat kan. Walau aradtu dzikra amthilatin ala hadha la nadab al-midadu qabla an astakmil al-yasira mimma a'rif wala quwwata illa billah. Kalau aku ingin panjangkan ini, maka habis waktu, habis tinta, habis tulisan sebelum aku menyempurnakan sedikit dari kitab ini. La haula wala quwwata illa billah. Berarti beliau tahu banyak tentang orang-orang itu, ya. Pernah kita ngumpul waktu itu di Grand Alia, ya. Beliau datang, barangkali antum masih ingat ya, ketika diundang oleh BNPT ya, dengan perantara Ustaz Abdurrahman Ayub waktu itu ya. Kalau nggak sempat kan kalau nggak salah sempat di televisi kan. Beliau mampir di Grand Alia, cuman ada beberapa orang di situ. Setiap kali ada yang nanya tentang sesuatu,
Ya Syekh, kalau nggak salah saya pernah baca kitab yang ditulis oleh seorang Hizbi ya, bukan Salafi ya, Hizbi, bernama Said, baru Said, dia sudah teruskan Said Hawa ya. Pada lagi langsung teruskan. Beliau hafal betul, tahu betul. Yang beliau kenal bukan hanya ulama-ulama salaf. Kalau ulama salaf tentu beliau hafal. Sampai para asatidah di Indonesia ini nama-namanya beliau hafal. Di Malaysia beliau hafal, di Eropa di ini beliau hafal, yang beliau sering kunjungi. Ini yang haroki, yang hizbi, yang menyimpang, beliau juga hafal ya. Ada si anu nyebutnya pelan sambil begitu, teruskan oleh beliau ya. Kami terkagum-kagum, hanya saya kira nggak sampai setengah jam, karena beliau habis itu kan langsung ke bandara kalau nggak salah. Nggak sampai setengah jam, dengan waktu kurang dari setengah jam kami dibikin terkagum-kagum. Hafalan beliau luar biasa ya. Gimana gurunya? Siapa? Syalbani ya. Sering beliau bercerita tentang gurunya dengan mengecilkan dirinya ya. Aku sudah bolak-balik ke toilet, kami ya, beliau dengan saya Masur Azhar Salman, saya Musa Nasr, Salim bin Id Al-Hilali ya, waktu masih muda ya, mungkin 30-an 25-an, kami sudah bolak-balik lagi ke situ balik. Beliau masih duduk bersila dari habis subuh itu sampai waktu kira-kira nggak lama dari itu sholat duhur ya. Dengan hafalan yang luar biasa, beliau mengecilkan diri beliau dibandingkan dengan syekh beliau Syekh Albani. Inilah ilmu ya, yang kalau kita bahas bagaimana ilmu para ulama, malu kita, nggak ada apa-apanya kita ya. Seperti tadi, mereka itu bintang-bintang yang ada di atas, kita fi ghayabatil jub, kita di dasar jurang yang sangat dalam, jauh sekali. Wa min talbisi iblis 'ala al-fuqaha'i anna julla i'timadihim 'ala tahsili ilmi al-jadal. Ini dia salah satu tipuan iblis terhadap para fuqaha, itu sangat tertarik dengan ilmu jidal, ilmu perdebatan, seolah kalau menang debat, menghancurkan lawan debatnya itu puas sekali, nikmat sekali ya. Ini iblis mudah sekali masuk di situ, walaupun yang diperbincangkan sebuah kebenaran, tapi tidak ikhlas karena Allah, ada rasa bangga, rasa senang, bisa menjatuhkan lawannya. Oleh karena itu Nabi menjanjikan apa? Nabi menjadikan rumah di surga bagi yang tidak mau debat, padahal dia benar ya. Misalnya antum diajak debat, ditantang debat tentang muludan misalnya, antum yakin nggak bakalan menang si fulan ini, antum yakin ya, antum udah belajar kan, mudah sekali kan mematahkan hujah orang yang mengadakan maulid Nabi, mudah sekali, sudah sering kita bahas. Mereka pakai berjilid-jilid kitab, mereka pakai berlembar-lembar kitab, mereka pakai ucapan ratusan ulama, hancur kalah dengan satu pertanyaan. Masih ingat? Untuk menghancurkan maulid itu,
Yaitu pertanyaan, apakah Rasulullah mengetahui, apakah Rasulullah dan para sahabat mengetahui kalau maulid itu baik? Kan menurut Anda pasti maulid itu baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin Anda merayakan maulid, kan gitu. Nah, apakah Rasulullah tahu maulid itu baik? Tolong dijawab, tahu apa tidak? Jawab tahu, hancur. Jawab tidak, lebih hancur lagi. Ya, itulah bid'ah. Ribuan dalil mereka bawakan, ya bukan dalil yang pas, dipaksain saja sekenanya. Hancur dengan satu pertanyaan, dengan satu kaidah. Nah, antum tahu nih ya, emang antum belajar, diajak debat, tapi debat ya, bukan dia pengen tahu, nanya sama antum nggak mau jawab, tentu berdosa. Dia ngajak debat, dia yakin bisa menang, antum lebih yakin lagi menang, tapi antum nggak mau, orang judulnya debat, ya, nggak mau, ya. Maka antum tercela apa terpuji? Terpuji apa tercela? Terpuji, bukan tercela. Bahkan tadi dijanjikan rumah di surga. Di surga ya bukan rumah, istana. Ya. Bagi orang yang tidak mau jidal, tidak mau debat, karena ilmu itu bukan debat seperti itu. Ya. Kecuali dia nanya baik-baik, dia pengen tahu gimana sih sebetulnya, menurut Anda gimana sih, kok nggak mau muludan, nggak mau tahlilan, kami pengen dengar hujahnya kayak apa, ya tentu wajib kita jawab. Tapi kalau dari awal mereka memang merasa benar, tidak mau kita sampaikan kebenaran, justru tujuannya mau membinasakan hujah kita, ya sudah, silakan aja, ya, nggak mau. Mau juga boleh, ya, artinya mau ngeladenin juga boleh. Beberapa imam kan seperti itu. Yang nggak boleh apa? Kitanya yang nggak boleh, yang tercela, kitanya yang nantang. Nah, saya tantang nih. Nah, ucapan saya tantang ini maksudnya betul-betul mana cari tempat kita debat. Jangan, ya. Bahkan ketika Rasul ditantang, bahkan ketika Rasul itu ditolak, pendeta itu nggak mau terima kalau Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Rasul ngajak debat, apa ngajak mubahalah? Mubahalah. Ngajak mubahalah, sekalian aja mubahalah. Rasul sudah bawa Fatimah, Ali, Hasan, Husain, bawa keluarga. Artinya kami sekeluarga siap binasa jika kami berada dalam kebatilan. Nah, sebaliknya Anda silahkan bawa keluarga Anda. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mari kita bermubahalah, kita mohon kepada Allah dibinasakan. Kita yang salah, kita yang di antara kita yang batil, yang salah, mohon dibinasakan. Nabi tidak takut. Pendeta dari Najran itu yang takut. Jadi contoh dari Nabi SAW, sekalian mubahalah. Karena mereka sudah tidak mau menerima kebenaran, ya kan? Nah, kebenaran dalam Islam ini bukan untuk dijajakan, bukan untuk dipaksakan. Mau alhamdulillah, nggak mau sudah. Ya. Mereka terima dakwah ini, apakah itu urusan para dai, kepentingan para dai? Kan tidak. Mereka sendiri yang berkepentingan, mereka sendiri yang mendapatkan manfaat dari dakwah itu. Ya. Dan keberhasilan dakwah bukan ditentukan oleh si dai, tapi Allah.
cerdas, kuat hafalannya, ucapannya luar biasa, tapi Allah takdirkan sedikit pengikutnya, bisa ya. Sementara biasa-biasa saja, sekedarnya saja, dengan lugunya, gak ada menarik-menariknya, tapi Allah bikin orang-orang sadar, orang-orang taubat, orang-orang jadi tahu sunnah gara-gara beliau. Bisakah? Bisa, dan itu ada contohnya ya. Antum kira Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, pengikutnya nggak sampai 100 orang, cuma 80 orang, itu karena ketidakfasihan beliau dalam berdakwah? Ya tidak. Ketidakpandaian beliau dalam menyampaikan hujah? Tentu tidak. Beliau Nabi, beliau Rasul. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik nggak ada apa-apanya ya. Tapi Allah takdirkan pengikutnya cuman kira-kira 80 orang. Allahu masuk Isya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.